Kita belajar, kita ngaji agama, yang mana yang saya suka saya hadiri di situ, mana saya longgar dihadiri seperti. Tidak ya, kita ya cari waktu kita yang nyaman, tapi juga harus terkurikulum sehingga ilmu yang kita tangkap itu kokoh, ya kan? Benar-benar ilmu, bukan hanya sebagai wawasan yang hanya tersimpan dalam memori otak. Tidak ya, kita mencari ilmu bukan mencari wawasan. Dan ilmu itu dibentuk secara bertahap. Kalau kita mau jadi ahli dalam akhirat, gak cuma jadi orang yang punya wawasan akhirat, tapi orang punya ilmu akhirat. Menuntut ilmunya harus rapi, terkurikulum. Gak, kalau cuma ilmu akhiratnya didapat dari potongan-potongan video di Instagram, udah cukup Ustaz, video Instagram udah cukup. Semenit udah, 5 menit udah gak ditengok, udah 5 menit tuh. Ini gak dapat ilmu yang seperti ini, cuma dapat wawasan yang seperti ini, cuma cari artikel di Google. Itu penting ya, itu manfaat, tapi itu hanya sebagai pemacu, bukan pokok. Ya, sebagai tambahan aja, bukan pokok. Tetap harus hadir kajian, kemudian terkurikulum, ya kan, dimulai dari yang pertama ya. Kalau kita mau serius belajar ini, yang pertama belajar bahasa Arab dulu, ya. Yang pertama belajar bahasa Arab. Kalau sudah belajar bahasa Arab, nanti kemudian belajar ya usul fikih. Bahasa Arab, usul fikih ini penting banget. Di samping itu juga belajar akidah sejak awal ya, karena akidah ini pokok prinsip. Belajar bahasa Arab, belajar akidah, kemudian belajar fikih dan seterusnya. Runtut. Nah, setiap cabang ilmu juga bukunya juga runtut. Orang baru belajar misalnya langsung cari kajian Sahih Bukhari misalnya gitu ya. Baru hijrah cari kajian Sahih Bukhari. Arba'in Nawawi saja dia belum pernah tahu itu Arba'in itu apa gitu. Belum pernah belajar Arba'in Nawawi. Baru tahu ada hadis Nabi itu, langsung kenalnya Sahih Bukhari, Fathul Bari. Langsung belajarnya Musnad Imam Ahmad. Apa yang terjadi seperti ini? Itu seakan-akan seperti anak kecil yang dikasih, anak kecil umur yang harusnya makan minumnya cuma susu, dikasih nasi goreng. Nasi goreng itu ya nutrisi ya kan? Nasi goreng nutrisi. Ya, tengkleng itu nutrisi, enak itu. Dimakan enak, tapi kalau dikasih ke anak kecil gimana? Umur 1 tahun dikasih tengkleng, dikasih nasi goreng, apa yang terjadi? Enggak akan masuk, muntah. Bahkan bisa menjadi racun ya kan? Ada orang baru hijrah, enggak belajar bahasa Arab, enggak ikut tahapan runtut dulu, langsung belajarnya kitab-kitab yang tinggi. Yang terjadi apa? Ya kena racun akhirnya. Apa racunnya orang penuntut ilmu itu? Racunnya penuntut ilmu itu resign udah saya resign aja dari penuntut ilmu, udah susah. Ya karena enggak bertahap tadi dalam belajar, sama kayak gitu ya. Makanya para ulama mengatakan ta'amul kibar sammus sighar ya. Makanannya orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Nah, ini penting ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga baru setelah itu apa? Istiqomah menuntut ilmu. Ya, jangan kita kita istiqomah, bentuk istiqomah menuntut ilmu. Tapi kemudian lingkungan enggak kita bangun, jangan. Ya, ini rawan gagal hijrahnya. Apalagi enggak ikhlas, ya sudah jelas gagal itu hijrahnya. Jadi 3 tahapan ini cukup insyaallah jika benar-benar dilakukan ya dengan sungguh-sungguh dan runtut, biidznillah hijrahnya akan langgeng ya sampai dia meninggal insyaallah.